sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo ke Indonesia diduga adalah hoax. Yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, asumsi warganet ini makin liar. Ya, belum lagi soal hoax yang bertebaran, saudara. Mahasiswa itu yang ditangkap itu bukan mahasiswa yang membakar foto, Pak. Tentara itu tercatat namanya, terregister namanya. Hari ini tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya itu adalah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia dilepas dari tuntutan hak asasi manusia, bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang mencoba jadi peluang. Nah, gitu ya. Aparat Polda Jawa Timur merilis identitas 3 tersangka pelaku pengeroyokan hingga tewas yang terjadi di Sampang, Pulau Madura, 17 November 2024 lalu. Mereka masing-masing berinisial FS, DUR, dan ID. Penyidikan polisi mengungkap, para pelaku telah termakan kabar bohong alias hoaks hingga mengeroyok korban sampai tewas. Yang nabung 3 juta 5 juta itu tetap karena di koperasi kita berpulang mereka beri raya kan dari suatu bulan dari suatu lunas kan buatan aku pinjam tapi ya sebelum pembagian sudah habis lunas Pasti hoax itu Bu. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Hoax sendiri berasal dari kata hokus pokus yang biasa digunakan oleh pesulap pada zaman ke-16. Jadi hokus pokus sendiri semacam mantra abrakadabra. Kebenaran menjadi semacam kebohongan. Jadi dibalik dari yang benar jadi bohong atau sebaliknya. Isinya kalau nggak di-share ke banyak orang, katanya bakalan rugi atau gimana gitu Bu. Itu juga masuk ke dalam jenis hoax. Lanjut. Jadi kalau kita udah tahu kalau itu hoax, gimana nih cara mencegahnya? Periksa keaslian foto. Nah, di zaman yang semakin maju ini, kebanyakan foto itu diedit Bu. Jadi ya itu tadi, sebelumnya kita harus periksa dulu ke Google atau biasanya di TV, itu biasanya lebih terpercaya. Kemudian yang kelima, periksa tanggal publikasi. Kebanyakan berita-berita yang 2018 atau berita-berita lama itu diangkat kembali biar ya itu tadi buat nambah uang pribadi. Kemudian yang keenam, gunakan akal sehat. Nah, misal ibu yang sebelumnya tadi lagi enak-enak main HP biasa, tiba-tiba dapat pulsa, kan aneh tuh, gak ngapa-ngapain tiba-tiba dikasih sesuatu kan. Nah itu tadi. Kemudian lanjut, mungkin ini bisa dilanjut dengan teman saya. Sifat menghasut supaya orang-orang tuh percaya gitu.
Terus yang ketiga, tidak memiliki bukti yang valid. Buktinya syukur-syukur gitu Bu, nggak jelas dari mananya. Terus yang keempat, berisikan perintah untuk penyebarluasan. Biasanya dari di WhatsApp biasanya kan kalau yang menyebar biasanya dapat pahala, dapat apa gitu kan biasanya. Sebarkan pada 100 orang. Nah, ya, itu biasanya gitu. Ngapusi ojo. Bila ibu-ibu pernah dapat berita hoax terus terlanjur nge-share, yang pertama itu solusinya hapus atau koreksi postingan Bu. Gitu. Terus yang kedua, sertakan sumber klarifikasi. Misalnya, ibu-ibu mohon maaf ya, ini ternyata salah gitu. Terus yang ketiga ya minta maaf secara terbuka gitu. Nah, untuk yang menyebarkan hoax ini bisa kena pasal dan pidana loh Bu, dan ada dendanya juga. Yang pertama menurut pasal 45 ayat 1 itu pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Terus yang kedua menurut pasal 28 ayat 3 tahun 2024 itu penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar bagi hoax yang menimbulkan kerusuhan. Dendanya sama penjaranya itu tergantung menyebarkannya itu apa namanya? Ya parah atau tidak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Teman saya ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab Bu. Ya, bahasa ini apa kapan? Bisa langsung ya? Boleh? Ya, Mbak, sekarang kan lo lagi gencar-gencarnya ijazah palsu yang mencebarkan banyak orang dan berkali-kali diulang mulai Jokowi nggak jadi presiden sampai sekarang sudah jadi presiden padahal sudah ada pembuktian ya. Terus itu nanti hukumnya gimana? Ini kan timnya Pak Jokowi mau nuntut orang-orang yang penyebar hoax itu, sing banyak orang itu. Yang membuat apa namanya tadi? Yang membuat berita. Yang membuat berita hoax tadi. Iya kan mau dilaporkan ya. Terus itu gimana nanti hukumnya? Ya berdasarkan ini tadi Bu, berdasarkan berat yang ditimbulkan. Maksudnya itu misalnya si A ini bahkan kerugian sekian juta ke beberapa orang tadi. Jadi ya dihitung yang rugi tadi berapa orang dan seberapa besar kerugiannya itu tadi. Pidana atau perdata? Pidana Bu, masuk pidana. Sini masuk pidana sih Bu. Yang sebelumnya saya coba cari di Google itu dia masuk pidana. Kalau berapa kali misalnya si siapa itu si A itu nyebarkan akhirnya banyak yang nonton sampai 1.000 kan dapat berapa kali penonton ya lah itu kan uang perdata kan apa itu ada hubungannya dengan pidananya? Yang salah, maksudnya itu yang nggak sesuai gitu. Belum tentu benaran. Iya. Lah terus kalau sekarang kita ada berita banjir di Gunung Semeru, ternyata itu gambar lama. Iya. Disebarkan lagi tuh ini tuh waduh ngeser nih gini konco-konco nih kuabe ternyata itu buat nggak benar. Nah itu makanya Itu nggak ada hukumnya ya. Oh enggak ada kalau itu soalnya Untung, kan kita uang iya, saja. makanya dari itu sebelum kita membagikan berita-berita yang kita dapat kita harus bisa itu Ngecek. iya mengecek apakah Mbak, kalau berita itu ya, kalau di HP kan gampang orang kan apa ya, terlalu percaya ya. Iya. Kalau dengan HP saya itu kan buka HP ya, buka HP, saya itu nggak bisa tahu. Web itu nggak tahu. Kalau apa HP itu tahunya itu ada telepon, ada WA gitu. Terus, seperti saya ini. Apa itu lihat TV daripada HP. ya biasanya berita yang dari TV itu malah lebih terpercaya Ibu. Soalnya kalau HP itu kita kan gampang kepengaruh. Kita nggak tahu itu Google apa ya. Memang orang itu terlalu percaya dengan Google. Kan Google itu apa 100% itu bisa dipercaya gitu loh. 100% juga sih Bu. Sudah 100%. Nah ya makanya itu kita lebih baik seperti saya ini orangnya kan sudah tua ya. Lihat
berita di TV. TV. Lebih becik nggak duit, Lebih nggak duit HP. valid itu loh ya. Nggak duit HP paket. itu nggak seneng soalnya. Ya nggak seneng ya nggak duit. Pertama nggak punya, ya udah nggak seneng. Punya HP tapi nggak pakai. Jadi Itu buat nggak berita-berita buat komunikasi nggak saja. untuk hanya untuk telepon saja. Itu kalau lihat TV itu memang yang saya lihat itu berita Mbak. Makanya kalau di rumah itu kadang-kadang apa gantian dengan itu saya kan otomatis anak kecil ya, sementara dalam akun kartun kita itu sabar menunggu anak-anak itu memang sudah tidur baru gantian saya itu kadang-kadang sudah malam lihat TV kan tinggal ngantuk. Iya. Terima kasih. Misal pertama, apabila ibu-ibu mendapat berita hoax dan diminta untuk disebarluaskan, apa langkah pertama yang akan ibu lakukan? Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau menjawab, nanti akan mendapatkan ya. Langsung Pak Kabar. Bentar, diturunkan lagi. 3, 2, 1. Belum. Diturunkan lagi, bentar. 3, 2, 1. Ibu yang di belakang, ya. Dicek dulu di Google.